Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan, selaku dosen pengampu mata kuliah PPI, dan teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sebelum memasuki pada materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Fajri Al-Hakim dengan akhiran NIM 231, Anindya Putri Azizah dengan akhiran NIM 250, Zahra Atta Anantri dengan akhiran NIM 269, Putri Aulia Salsabila dengan akhiran NIM 240, Hera Clara Arum dengan akhiran NIM 278, dan Adelia Adinda Kamia Putri dengan akhiran NIM 260. Selanjutnya, di kelompok kami akan membahas tentang pemikiran politik Ibnu Khaldun, yang akan membahas pertama kehidupan awal, karir politik, pemikiran politik, karya, dan kritik pemikiran. Materi pertama tentang kehidupan awal akan dibacakan oleh Saudari Adel. Kepada Saudari Adel dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya akan bahas kehidupan awal Ibnu Khaldun. Jadi, nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang ke-9, yaitu Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil sekitar kota Fustat, tempat keberadaan Madrasah Al-Kamiyah di mana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Al-Quran adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim karena merupakan sumber utama pengetahuan dan bimbingan bagi manusia. Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam beberapa karyanya. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Saudari Anin. Oke, terima kasih kepada Saudari Ada atas penjelasannya kehidupan awal Ibnu Khaldun. Selanjutnya tentang karir politik yang akan dibacakan oleh Saudara Fajri. Kepada Saudara Fajri dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang karir politik Ibnu Khaldun. Ya, pertama-tama saya akan menceritakan yaitu pertama mulai dari banyak dari nenek moyangnya pernah memegang posisi politik. Dia pun memasuki profesi yang sama. Suatu ketika Ibnu Tafrakin, penguasa Tunis memanggilnya menjadi pembawa segel Sultan Abu Ishaq yang ditawan. Pengalaman ini membuat Ibnu Khaldun mendapat kesempatan untuk merasakan proses internal politik istana. Kemudian beberapa tahun di 1352,
Sultan Konstantin Abu Ziyad menerobos ke Tunis dan menangkapnya. Ibnu Khaldun diliputi rasa kecewa dan dengan pekerjaannya sejak itu. Dia pun memutuskan untuk menemani gurunya Abil ke Fez. Di Fez, dia ditunjuk sebagai penulis proklamasi kerajaan di bawah administrasi Sultan Marinid Abin Inan Fares ke-1. Namun ia dituduh licik terhadap majikannya pada tahun 1357 dan dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Nah, setahun kemudian, setelah mendapat kebebasan, dia ditempatkan kembali di pangkat dan jabatannya setelah kematian Abu Inan. Dia kemudian bersekongkol melawan penerus Abu Inan, Abu Salem Ibrahim III, dengan paman Abu Salem yang diasingkan. Nah, kemudian singkat cerita, Abu Salem keluar dari pengasingannya melalui berhasil merebut kekuasaan. Sebagai tanda pengakuan atas kesetiaan Khaldun, dia menjadikannya sebagai seorang menteri. Sampai akhirnya dia menduduki posisi Hakim Agung, sebuah pos yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Mulai menikmati karirnya, Ibnu Khaldun masih juga mengembangkan minat dalam menulis dan mengarang beberapa puisi. Dia juga semakin berambisi seiring waktu pemberontakan terjadi di mana Sultan Abu Salem digulingkan oleh Wasir Omar. Dia memihak Wasir dan segera menerima gaji yang lebih tinggi. Dia juga menginginkan jabatan yang lebih tinggi, yaitu bendahara. Tetapi keinginannya ditolak untuk posisi ini. Marah atas penolakan itu, dia pun mengundurkan diri dari pekerjaannya. Cukup. Kemudian selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Fajri telah menjelaskan tentang karir politik. Lalu selanjutnya apa sih karya-karya Ibnu Khaldun yang akan dibawakan Saudari Hera? Kepada Saudari Hera, dipersilahkan. Baik, tadi sudah ada yang menjelaskan bahwa sebenarnya Ibnu Khaldun telah memiliki berbagai banyak karya, namun dari beberapa karya tersebut masih banyak yang belum ditemukan atau tidak diterbitkan sama sekali. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan At-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Adapun penjelasan mengenai kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid besar tersebut ialah sebagai berikut. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah. Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejala seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, dan perdagangan. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab Al-Ibar, sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Khaldun. Walaupun Muqaddimah adalah bagian dari Al-Ibar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya dan akan dibahas tersendiri. Pokok-pokok pembahasan di dalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi 6 bab. Bab tersebut adalah bab pertama, membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Yang kedua, membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab, peradaban masyarakat penggambara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal lain yang bersangkutan dengan filsafah sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Bab keempat membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan, perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
Bab kelima membahas berbagai hal tentang sisi perekonomian negara, mata pencarian ekonomi, perdagangan, dan industri. Bab keenam membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Yang bab terakhir ini diakhiri dengan sastra Arab. Sekian dari saya, akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Saudari Hera karena telah menjelaskan secara lengkap tentang karya-karya Ibnu Khaldun beserta isinya. Yang selanjutnya, bagaimana sih pemikiran politik Ibnu Khaldun yang akan dibawakan oleh Saudari Bila? Kepada Saudari Bila dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun. Dalam hal kepemimpinan, Ibnu Khaldun lebih menekankan pada pendekatan sosial dan budayanya dibandingkan dengan pendekatan syariah keagamannya. Dengan hal itu, beliau lebih meyakini bahwa eksistensi manusia bisa ada tanpa harus adanya kepemimpinan agama, terlebih pada kenyataannya pula agama jarang sekali menjadi pusat dari pemikiran manusia. Dan menurutnya, kepemimpinan itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup. Salah satu contoh yang menjadi bukti atas keyakinan Ibnu Khaldun yaitu terjadinya fenomena kehidupan di mana orang-orang Majusi adalah mereka yang tidak menganut agama Samawi dan mereka juga tidak memiliki kitab suci yang diturunkan langsung dari Allah. Namun mereka memiliki sebuah negara dan bahkan pula sebuah sejarah yang dapat dibanggakan. Kemudian ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam kemasyarakatan, Ibnu Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan salah satu dari dua cara, yakni solidaritas dan faktor endogen sang pemimpin. Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan integritas sosial. Sebaliknya, bila tidak beriringan, maka kekuatannya akan sirna. Karena al-mulk ditimbulkan oleh superioritas yang timbul karena solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama. Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar. Lalu kemudian menurut pandangan Ibnu Khaldun, kekuasaan politik tetap ada meskipun tanpa adanya hukum-hukum Allah, dan pernyataan tersebut merupakan penolakan terhadap pendapat Ibnu Sina dan Al-Farabi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun lebih tidak memihak pada agama dalam pengertian sempit, tetapi menuju agama dalam artian yang lebih luas, yaitu sunnatullah. Kemudian, dalam pemikiran politik Islam, Ibnu Khaldun ini menerapkan konsep asabiyah pada pemikiran politiknya. Menurut Ibnu Khaldun, sebuah gerakan keagamaan tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila tidak disokong oleh solidaritas golongan atau asabiyah yang kuat. Asabiyah ini bisa disebut dengan artian solidaritas golongan yang mana didasari pada agama dan mampu menjadi kekuatan yang lebih baik dari berbagai solidaritas lain yang tidak diperkuat oleh ajaran agama. Maka dari itu, kekuasaan pada hakikatnya dapat tercapai karena superioritas. Superioritas diperoleh karena dukungan asabiyah, sementara asabiyah dapat tercipta karena bersatunya kehendak dan jiwa untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Bila karena telah menjelaskan tentang bagaimana sih pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun. Selanjutnya kita akan membahas kritik pemikiran yang dibawakan oleh Saudari Zahra. Kepada Saudari Zahra, dipersilahkan. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang kritik pemikiran Ibnu Khaldun. Gagasan kritis Ibnu Khaldun sendiri tertuang dalam Muqaddi dan membangun sikap kritisnya secara sistematis dan terukur. Ibnu Khaldun sendiri dapat disebut sebagai pemikir kritis pada zamannya. Gagasannya seringkali digunakan sebagai tesis. Ibnu Khaldun sendiri pernah mengkritik sejarawan Muslim Al-Masaudi yang
mengenai pandangan kesejarahannya yang menjadi rujukan pada pemerhati sejarah. Salah satu catatan Al-Masaudi yang dikritik Ibnu Khaldun berkaitan dengan kisah Iskandar Zulkarnain ketika menceritakan ilustrasi atau rupa tertentu yang seperti digambarkan Al-Masaudi. Kesaksian ini jelas mencederai validalitas cerita sejarawan asal Baghdad tersebut. Ilmu Khaldun sendiri juga mengungkapkan kritiknya terhadap para sejarawan yang menurut ilmu Khaldun, jika informasi sejarah hanya didasarkan pada kutipan tanpa memiliki pengetahuan yang jelas tentang prinsip adat, kaidah politik, kebiasaan peradaban, atau tentang kondisi-kondisi organisasi. Ibnu Khaldun sendiri memiliki 5 prinsip dalam metode kritisnya. Yang pertama, memiliki satu pandangan atau tamashub yang jujur dalam melakukan pembacaan sejarah. Kedua, data sejarah harus jelas asal-usulnya dan tidak hanya mementingkan reputasi penulis. Ketiga, menelusuri konteks serta tujuan dari sebuah peristiwa sejarah. Keempat, Ibnu Khaldun memberikan tempat terhadap posisi kacamata umum untuk membaca validalitas peristiwa sejarah. Kelima, Ibnu Khaldun menentang paradigma sebagai sejarawan yang mengabaikan keunikan konteks tiap peristiwa sejarah. Formulasi metode kritis Ibnu Khaldun menempatkan posisi pentingnya dalam dunia pemikiran Islam, meletakkan formula secara sistematik sebagai paduan pembacaan kritis dan membuat sebuah kebaruan. Terima kasih, itu presentasi dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Zahra. Setelah kelompok kami menjelaskan tentang kehidupan awal, karir politik, karya, pemikiran politik, dan kritik pemikiran Ibnu Khaldun, jika ada pertanyaan, langsung saja dibahas pada waktu kelas. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.